Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di FB channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menggunakan kompas. Sebelum kita terlebih jauh membahas tentang ini, mari kita terlebih dahulu untuk subscribe channel ini. Nah, kompas itu harus kita ketahui secara mendasar bahwa kompas itu adalah alat untuk menetapkan atau mencari arah mata angin. Ini teman-teman biasanya digunakan oleh para pelaut, penerbang, pekemah, pemburu, dan petualang lainnya untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, para kakak-kakak dimanapun berada, ada dua tipe dasar dari kompas. Yang pertama, kompas magnetik yang sudah dipergunakan sejak 7 abad yang lalu. Pada kompas magnetik, arah ditunjukkan oleh magnet berbentuk jarum yang mengarah pada arah kutub utara di bawah pengaruh medan magnet bumi. Yang terbesar adalah kompas magnetik yang digunakan oleh para pelaut. Kemudian yang kedua, giro kompas. Alat yang ditemukan pada awal abad ini tidak dipengaruhi oleh magnet bumi. Pada kompas yang menggunakan cairan yang biasa digunakan adalah campuran dari alkohol dan air. Dengan menggunakan cairan, maka jarum kompas akan mudah digunakan. Keuntungan inilah yang menyebabkan kompas berisi cairan lebih banyak dipergunakan dibandingkan dengan kompas kering. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang bagian-bagian kompas. Yang pertama namanya dial. Dial itu adalah permukaan di mana tertera angka atau huruf seperti pada jam. Kemudian visir. Visir itu pembidik sasaran. Kemudian kaca pembesar untuk melihat sasaran dan angka pada dial. Jam penunjuk menunjukkan lokasi magnet bumi. Kemudian tutup dial digunakan dua garis bersudut 45 derajat dapat diputar-putar. Kemudian alat penggantung untuk tali atau dapat untuk menyangkut ibu jari tangan sewaktu melakukan pembidikan. Cara membaca kompas yaitu di atas lingkaran dial terdapat huruf N, itu adalah north, bahasa Indonesianya adalah utara. Kemudian W atau west adalah barat, E atau S adalah timur, dan S adalah south, adalah selatan. Titik start atau awal adalah utara 0 dan titik final atau akhir utara 360 derajat. Cara menggunakan kompas. Ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, letakkan kompas di permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum kompas telah menunjukkan arah utara magnet. Jadi bukan kutub utara, sebab jarum kompas tertarik oleh adanya magnet bumi yang terletak beberapa derajat dari kutub utara bumi. Kemudian, bidiklah sasaran melalui pisir atau pembidik. Apabila pisir meragukan karena kurang jelas, luruskan saja garis yang terdapat pada kutub tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran. Titik sasaran bidik disebut juga checkpoint. Sasaran balik atau back reading dipergunakan apabila kita akan kembali ke titik asal atau sebelumnya.
Rumus sasaran balik atau back azimuth adalah yang pertama, tambah dengan 180 derajat apabila sasaran bidiknya kurang dari 180 derajat. Kemudian yang kedua, kurangi dengan 180 derajat apabila sasaran bidik lebih dari 180 derajat. Contoh sasaran balik. Sasaran bidik 30 derajat, maka sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat, sama dengan 210 derajat. Jika sasaran bidiknya 200, maka sasaran baliknya adalah 200 dikurangi 180 sama dengan 120. Kemudian mata angin. Yang utama atau primer ada 4. Utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian 4 lagi yang kedua, yaitu sekunder adalah timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Sedangkan 8 yang lain adalah utara timur laut, timur timur laut, timur menenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat barat daya, barat barat laut, dan utara barat laut. Jadi kalau dijumlahkan seluruhnya ada 16 arah mata angin. Di dalam penulisannya menggunakan jurusan 3 angka. Utara sama dengan 000 derajat atau 360 derajat. Kemudian timur 90 derajat, selatan 180 derajat, barat 270 derajat. Itu tadi teman-teman materi tentang kompas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan bisa dipergunakan ketika kita membutuhkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.